termasuk yang sangat bangga sekali kalau ngelihat ada selebriti tanah air yang masih menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan untuk bekerja, untuk tetap belajar. Dan bidang akademis baru mau dibilang, udah deh nggak jadi muji deh. Ya tapi bener, Nat, aku bangga banget sama kamu juga karena Nadia Mulya ini sedang ngambil S1 lagi. Setelah udah punya gelar S2, ngambil lagi S1 dengan jurusan yang lain. Salut banget buat Nadia, keren. Thank you, Indra. Tapi sebenarnya yang bikin aku tuh semangat kayak gitu sebenarnya karena banyak juga selebriti tanah air yang seperti itu. Kiki Farel salah satunya. Kan kita tahu ya bahwa dia tuh kesibukannya para pekerja dunia hiburan ini kan tidak pernah tetap ya waktunya ya. Terkadang pada saat harus mengikuti mata kuliah, dia harus syuting dan sebagainya. Tapi Kiki Farel tuh berhasil loh, Indra. Dia lulus tepat waktu mendapatkan gelar sarjananya. Dan nah ini yang membedakan saya dengan Kiki Farel. Kenapa? IPK-nya. Kalau saya mohon maaf ya, IPK saya ala kadarnya ya. It's okay, yang penting kan niat dan semangatnya ya. IPK-nya Kiki Farel ini 3,76, menyelesaikan kuliah dengan tepat waktu di usia yang ke-39 tahun. Bangga banget ngelihatnya, karena memang banyak sekali perjuangan yang harus dilakukan ya. Termasuk salah satunya adalah membagi antara bekerja dengan belajar. Betul, betul. Dan bermain juga loh. Hidup tuh harus balance. Tetapi pemirsa memang manakala kita sudah berkomitmen terhadap sesuatu, tidak ada yang tidak mungkin. Dan ini juga menunjukkan bahwa kalau kita ingin mendapatkan atau gelar ya, kita ingin mendapatkan gelar setinggi-tingginya, kita ingin kuliah, kita ingin belajar, usia itu bukan batasan, bisa kapanpun kita mencapai mimpi kita melalui pendidikan. Langsung kita lihat, ini dia tayangannya. Sibuk di dunia hiburan, tak membuat Kiki Farel lupa akan tujuan utamanya di bidang pendidikan. Kuliah sejak tahun 2021, ia berhasil menyelesaikan S1 tepat waktu. Tak hanya itu, nilai yang diperoleh Kiki pun sangat memuaskan. Di luar banyak orang yang lebih tinggi juga sih kayaknya. Tapi aku bangga sih, maksudnya dengan kesibukan aku dan alhamdulillah aku mampu mendapatkan 3,76. 3,76, aduh dikit lagi tuh 4 itu. Gitu kan. Nah makanya kalau nggak sibuk tuh 4 gitu kan. Bisa nggak dosennya yang kemarin ngasih B naikin jadi A semua. A 90 alhamdulillah. Jadi kan kalau sidang itu kan dosennya ada 2, penguji 1, penguji 2 dan sama-sama penguji 1 ini dapat 90, penguji 2-nya juga ngasih nilai 90. Tak sedikit yang kemudian salut dengan perjuangannya. Sekalipun sudah jadi artis dengan penghasilan yang bisa dibilang mapan, tapi ia tetap berjuang untuk mengejar pendidikannya. Nah momen terberat itu pas di tengah-tengah kuliah, berarti sekitar semester 5. Semester 1 masih semangat banget karena baru, terus juga mata kuliah juga ya belum berat-berat banget. Maksudnya masih banyak yang kayak yang basic gitu kan, kayak bahasa Indonesia, agama, bahasa Inggris kayak gitu-gitu. Terus masuk semester 2 lumayan, tapi masih teori-teori lumayan lah ya. Terus semester 3 tuh udah mulai agak-agak berat sedikit tuh, cuman karena baru mulai jadinya ya udah hayu gitu kan. Nah semester 4 ya udah semangat lah, baru maksudnya kan 3 sama 4 baru 2 nih yang berat nih. Nah yang kelima nih gitu kan, aduh udah habis libur naik semester ya kan, terus kayak berat banget gitu. Terus sempet ke skip juga karena kebetulan dibarengin sama syuting yang lagi di luar kota gitu kan. Ya udah tuh sempat skip beberapa pertemuan gitu, tapi balik lagi karena memang udah komit, jadinya ya udah dikejar gitu kan. Nanya sama temen kemarin. Yang dilihat netizen mungkin hanya apa yang terpampang di media sosial. Itulah sebabnya banyak yang tak percaya ia bisa lulus dengan hasil yang begitu memuaskan. Tak heran netizen pun menduga ada campur tangan orang lain atas jerih payah yang telah dicapai Kiki. Intinya tuh dari prodi rektor tuh memang sudah tahu pekerjaan kita apa. Jadi dari dosen walinya tuh nitip, ibaratnya kayak nitip nih anak saya ya, karena mereka kan sambil syuting gini. Tapi ya dosennya ya memaklumi, tapi nggak yang menspesialkan banget ya. Tetap harus ada jangka waktunya kayak tadi nih, misalnya kayak tugas, oke lah dikasih tenggang waktu, tapi yang nggak setenggang-tenggang waktunya banget gitu, tetap ada batasannya kayak gitu. Liburan memang penting untuk menjernihkan pikiran, kerjaan pun tak kalah penting agar kantong tetap tebal. Tapi di balik itu semua, ia terus rutin mengerjakan tugas
Zoom pelajaran, bahkan buka laptop demi kuliah meskipun waktu telah menunjukkan pukul 1 dini hari. Kiki memang seorang pejuang hingga ia layak mendapatkan apa yang kini telah ia genggam. Baru kelar S1, 2 bulan lagi insya Allah wisuda. Kalau syuting sih masih alhamdulillah, masih pengen. Kalau yang ya insya Allah juga sambil syuting sambil berbisnis lah gitu kan, ngumpulin uang dari hasil syuting biar nanti untuk masa depannya nggak gimana-gimana gitu. Aku tuh kuliah kan dari 2021 itu pas banget COVID. Terus pembagiannya ya diusahain karena memang udah makanya itu tuh aku tuh kalau ngerjain apapun ya kerjaan ya ini itu tuh berarti harus udah komit dulu kalau gitu. Kalau masih yang kayak setengah-setengah itu better jangan. Nah makanya sama kayak sekolah ini karena aku udah komit jadi aku ya tahu gitu kan harus ngapain aja. Contohnya kalau ada Zoom, misalnya ada Zoom pelajaran tapi bentrok sama syuting FTV gitu kan. Ya aku sih berharap ketika lagi ada Zoom yang lagi take adegannya tuh bukan aku ya gitu. Dan ya lumayan sih, jadi kalau bukan aku adegannya bisa orang lain, jadi aku berusaha untuk Zoom. Terus kalau misalnya ada tugas yang harus diselesaikan misalnya 3 hari lagi, nah, aku tuh langsung buru-buru ngomong sama dosennya minta perpanjangan waktu. Gitu kan karena saya lagi syuting gini boleh nggak minggu besok gitu kan gitu. Ya udah oke dikasih waktu seminggu. Ya udah misalnya aku lagi syuting ya udah mau nggak mau kan ngerjainnya tuh pulang syuting jam 1 malam atau subuh sebelum berangkat kayak gitu.